Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Sano Hidroponik. Oke teman-teman, pada hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana sih cara semai. Tentu dalam semai itu memiliki berbagai macam teknik ya. Nah, saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana cara semai yang biasa saya lakukan. Ada beberapa yang perlu disiapkan. Yang utamanya adalah rock wool. Ini adalah salah satu jenis media tanam yang biasa digunakan dalam berhidroponik. Kenapa sih banyak ini banyak yang menggunakan rock wool? Ini sangat banyak manfaatnya. Salah satunya memiliki daya serap air yang jauh lebih baik, bahkan lebih baik dari tanah. Nah, oleh karena itu ini sangat diidam-idamkan oleh para penghidroponik. Namun ada sesuatu yang lebih murah dan gampang didapatkan seperti ada gabus dan lain sebagainya. Namun saya pada hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana sih semai dengan menggunakan rock wool. Kemudian ada nampan ya. Nampan ini nanti yang akan digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan dari hasil semainya. Kemudian ada menggunakan plugin ya. Nah, itulah. Ini adalah mungkin kalau bisa dalam penggaris itu seperti sebagai pencetak ya. Jadi teman-teman bakal bisa memotong rock wool ini dengan mudah dengan menggunakan alat ini. Atau tanpa ini pun bisa ya teman-teman, tidak harus menggunakan ini. Kemudian ada juga dengan menggunakan penggaris tentunya. Pemotong atau gergaji yang untuk memotong rock wool ini. Nah, kemudian tidak lupa adalah benihnya. Nah, ini adalah jenis benih RZ. Ya, ini adalah benih selada. Kemudian air secukupnya ya. Air secukupnya, tidak harus banyak seperti ini, tapi ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, langsung aja. Bagaimana tahap yang pertama? Tahap yang pertama kita potong terlebih dahulu rock wool sesuai ukuran yang ada di cetakan ini. Nah, ukuran cetakan ini adalah kurang lebih nanti jadi hasilnya 2,5 cm kali 2,5 cm kali 2,5 cm ya teman-teman. Nah, bagaimana cara memotongnya dengan menggunakan cetakan ini? Ya baik teman-teman, tadi saya ada sedikit kelupaan. Nah, ini ada alat yang dibutuhkan juga. Ini adalah pising ataupun apa yang intinya bisa untuk tempat penyimpanan dari si benih nanti. Kemudian ada tusuk gigi ya teman-teman. Ini akan digunakan sebagai pengambil dari benih-benihnya nanti yang akan diletakkan ke dalam rock wool. Nah, oke, langsung saja. Tahap pertama, kita memotong rock wool dengan menggunakan cetakan ini. Oke. Kita tahap pertama potong bagian atas dengan menggunakan gergaji ya teman-teman. Seperti ini ya. Potong biasa. Kita potong. Nah, sudah terpotong teman-teman. Kurang lebih nanti ini udah ukuran 2,5 cm kali 2,5 cm ya teman-teman. Kemudian kita potong bagian ini. Memotongnya tidak harus sampai terpotong ya teman-teman. Secukupnya saja, perkiraan. Kemudian pindah ke sisi yang lainnya seperti ini. Oke, selesai. Ini kurang lebih akan menghasilkan 30 lubang tanam ya teman-teman. Nah, ini sudah berukuran 2,5 kali 2,5 kali 2,5 cm dan tebalnya pun 2,5 cm teman-teman. Lalu tahap selanjutnya adalah kita akan meletakkan rock wool yang telah dipotong
di dalam nampan ini. Ada 2 nampan ya teman-teman. Bagaimana sih? Nah, ini ada pendorongnya yang akan mempermudah kita untuk mengangkat rock wool dari cetakan. Jadilah seperti ini ya. Wah, ini nggak sampai terpotong ya teman-teman, masih ada jarak. Oh ya, saya lupa. Jadi dalam cetakan ini ada pun seperti paku-paku ini yang sebenarnya gunanya adalah untuk membuat lubang di dalam rock wool ini. Namun saya tidak tidak merekomendasikan karena akan menghasilkan lubang yang cukup besar sehingga si benih ini akan terlalu masuk ke dalam. Yang ini akan menghambat pertumbuhan dari tanaman ini karena kurangnya sinar matahari. Oleh karena itu saya tanpa menggunakan lubang tersebut. Tahap selanjutnya kita akan membasahi rock wool dengan air secukupnya ya teman-teman. Rock wool ini tidak butuh terlalu basah, tapi yang utama adalah harus kondisinya lembab. Oke, kita tuangkan secara pelan-pelan agar airnya meresap ya. Nah, kalau ada lebihan air, kita bisa kurangi air ini, tidak harus sebanyak ini ya teman-teman. Oke, cukup. Karena rock wool ini telah dibasahi, maka garis-garisnya akan samar ya teman-teman. Nah, untuk itu kita perlu bantuan dengan menggunakan tusuk gigi. Nah, itu untuk memperjelas garis-garisnya sehingga nanti dari benih ini tidak salah penempatan ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Jadi garis dari kotak-kotaknya ini terlihat jelas lagi gitu loh. Secukupnya saja, yang penting garis terlihat. Kemudian tahap selanjutnya kita akan memberikan lubang-lubang di tengah dari rock wool ini, seperti ini ya. Tidak perlu terlalu dalam, secukupnya saja. Kurang lebih kita perkiraan ada di bagian tengah. Nah, setelah selesai semua dilubangin, saatnya kita memasukkan benih ke dalam rock wool. Ya, selanjutnya kita akan memasukkan benih ke dalam rock wool ini. Kita ambil secukupnya aja teman-teman, karena ini kurang lebih ada isi 100, saya hanya memerlukan 30 ya. Jadi kita ambil secukupnya, perkiraan aja, karena ini harus berhati-hati karena benih yang biasanya sudah terkontaminasi sulit untuk bisa disemai kembali. Karena ini adalah menggunakan benih RZ, jadi benih RZ itu keunggulannya adalah si benih ini sebenarnya ini bukan benihnya langsung, ini adalah benih yang telah dilapisi. Nah, sehingga kita tidak perlu menggunakan tusuk gigi untuk menaruh benih ini ke dalam rock wool. Lain kalau merek-merek yang lain ya selain RZ, biasanya ini benihnya itu sangat kecil sekali, jadi di dalamnya ini ada benih lagi. Oke, langsung aja kita menggunakan tangan, tidak masalah. Kita letakkan ke dalam rock wool. Iya, jadi kalau dengan menggunakan benih yang biasanya itu kan tanpa dilapisin, jadi si benih ini sangat kecil sekali. Oleh karena itu butuhnya lubangnya kecil. Namun dengan menggunakan RZ ini kita akan membutuhkan lubang diameter yang agak lebih besar agar bisa masuk ke dalam rock woolnya.
kata saya tak masuk-masuknya. Sampai masuk ya. Iya, sampai masuk. Ya, kurang lebih hasil dari semaiannya adalah seperti ini. Teman-teman, kita masuk ke tahap terakhir. Tahap terakhir adalah kita tutup menggunakan nampan dengan ukuran yang sama ya teman-teman. Tujuannya apa? Agar gelap sehingga akan mempercepat pertumbuhan. Tapi tidak harus ya teman-teman. Kalaupun langsung tidak masalah sebenarnya. Kita bisa langsung kenakan ke sinar matahari secara langsung. Namun hal yang biasa saya lakukan dan saya merasa nyaman adalah dengan menggunakan ditutup terlebih dahulu dengan menggunakan nampan kurang lebih selama 24 jam. Kemudian akan tumbuh seperti cambah dan itu baru saya pindahkan agar terkena dengan sinar matahari secara langsung. Seperti ini ya teman-teman. Cukup dengan seperti ini. Tidak perlu ada yang biasanya ditaruh dengan dibawa ke dalam lemari, dibawa di kolong meja ataupun sebagainya itu. Sehingga cukup dengan menggunakan nampan kita akan menghasilkan insya Allah benih yang baik. Begitu kurang lebih teman-teman yang bisa saya sharing tentang semai, bagaimana cara semai dalam berhidroponik. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.